tanpa mempersoalkan kapan akibat hukumnya terjadi, maka yang jadi persoalan adalah banyak sekarang ini mempersoalkan di kalangan para advokat hendak mengajukan gugatan terhadap keputusan-keputusan daripada pejabat yang berasal dari Polri yang oleh putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan itu sudah tidak boleh umpamanya. Nah, berarti apakah jadi keputusan para dirjen, keputusan para sekjen ini menjadi batal ini? Kan ini menjadi persoalan kalau dibawa ke TUN umpamanya, keputusan-keputusannya itu. Nah, sehingga ini juga tadi saya lihat bahwa Polri melihat situasi ini karena tidak ada masa transisi yang diberikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Ya kan? Nah, memang kita akui berlaku sejak diputuskan. Tapi apakah langsung di ketika itu juga dia tidak boleh menjabat lagi? Dia tidak boleh bisa mengeluarkan keputusan lagi. Nah, ini masalah-masalah yang panjang sekali. Tetapi hukum kan harus mengatur untuk tujuan yang baik, ya kan, harus ada bermanfaat, harus berkeadilan, gitu kan. Nah, jadi tidak bisa letterlek kita lihat begitu saja. Jadi banyak persoalan dan mudah-mudahan tim Reparasi Polri yang dipimpin oleh Pak Jimli ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan baik. Terima kasih. Pak Mahfud. Saya singkat. Jadi nanti yang akan mengumumkan nasib Perpol 10 2085 itu adalah Mabes Polri. Entah momentum apa nanti yang akan ditentukan, tapi yang jelas keputusannya itu nanti sambil menunggu proses dimasukkan di dalam peraturan yang lebih tinggi, gitu ya Pak Jimli. Itu saja. Nah, kalau yang lain-lain tadi sudah diperdebatkan, ya, antara lain sudah disampaikan oleh Pak Oto dan Pak Jimli tadi. Sekian, makasih. Nah, jadi yang jelas kami udah bahas ya. Polri tadi yang hadir Wakapolri, komitmennya sesudah putusan MK tidak ada lagi penugasan baru. Tidak ada lagi. Jadi sudah clear itu ya. Nah, cuman yang sudah keburu menduduki jabatan ini harus diatur dulu. Yang mana dan sebagainya, dan itulah perlunya ada PP terintegrasi tadi sebelum undang-undang omnibus tadi. Nah, gitu ya. Biar clear ya, biar masyarakat juga bisa lebih tenang bahwa ini sudah ada solusinya. Ya. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Mulai ya. Iya. Ya itu kan umumkan nunggu momentum mungkin. Perpol itu masukan dari kita kan bukan. Maksudnya Perpol? Iya, kami tidak tahu. Jadi kami lagi rapat bertiga malam-malam. Terus saya pulang ke rumah, saya dikasih WA ada Perpol baru. Saya forward ke Pak Ahmad Dopiri, dia juga kaget. Ya, jadi kita nggak tahu. Nah, jadi kita berharap tadi sudah saya sampaikan, karena Komisi Percepatan Reformasi ini resmi dibentuk oleh Presiden, dan sejak awal saya sudah mengatakan jangan dipertentangkan dengan komisi internal. Itu sebabnya Kapolri langsung menjadi anggota komisi ini. Jadi ya ini nggak perlu ada perbedaan. Nah, maka kalau ada kebijakan-kebijakan baru, ya kita harus diberitahu sebelumnya gitu. Ya, mudah-mudahan kejadian kemarin tidak terjadi lagi. Ya, termasuk di internal polisi itu juga kami perlukan. Misalnya ada survei-survei yang dilakukan kerjasama dengan lembaga survei. Data-data itu kami juga perlukan. Jadi Pokja ini kan banyak yang orang luar kepolisian, jadi perlu ada dialog informasi dari dalam dan dari luar, kira-kira itu cukup ya. Oke. Bukan melarang, komitmen kepolisian, dan itu sudah disampaikan oleh Pak Kapolri dan juga tadi Wakapolri,
pengangkatan baru tidak ada lagi. Pokoknya sesudah putusan MK, ya, itu tidak akan ada lagi. Nah, menunggu aturan yang pasti ke depan. Yang kedua, perlu disampaikan juga dari informasi tadi, niat menerbitkan perpol itu, maksudnya itu baik. Ialah untuk, ya kan, bukannya tidak menjalankan putusan MK, bukan. Maksudnya itu untuk menjalankan putusan MK sambil mengatur yang sudah menduduki jabatan ini begini diaturnya begitu. Nah, cuma kan timbul masalah, ya kan? Disebutnya dengan angka sekian. Ternyata ada kementerian yang tidak disebut. Gitu loh. Jadi mestinya nggak usah pakai angka. Nggak usah pakai angka supaya ini diangkat itu atas permintaan dari lembaga-lembaga yang bersangkutan. Misal ya, ada undang-undang lingkungan hidup. Nah, sekarang lingkungan hidup dan kehutanan bikin Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Nah, sekarang malah dua kementerian dipisah, masing-masing Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Menterinya kirim surat kepada Kapolri, minta dong supaya dirjennya dari polisi. Jadi polisi itu posisinya dimintai, gitu loh. Bukan Polri yang ngirim pasukan, gitu loh. Bukan begitu. Jadi ada kebutuhan dan masuk akal dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup. Ini judulnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, iya kan? Jadi masuk akal dia minta. Jadi jangan jadi salah sangka seolah-olah polisi ini aktif ngirim, enggak begitu. Dan sampai sekarang sudah sering saya jelaskan, ada 56 ya instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan melakukan penyidikan. 56 itu yang disebut PPNS. Ya, 56 digabung kalau polisi, jaksa, KPK ditambahkan totalnya 56. Nah, 56 itu by law, semuanya itu diatur di undang-undang. Gitu kan? Nah, nanti pas pelaksanaannya dia kan perlu orang pengalaman, minta kepada polisi. Jadi itu kira-kira ya supaya tidak disalahpahami, bukan salahnya polisi, dia dibutuhkan. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh perpol itu untuk mengatur dia menjalankan putusan MK, cuma ada kekurangannya. Nah, antara lain tadi saya sudah sebut. Tapi ini bukan hanya polisi, kalau membuat peraturan sering dalam pertimbangan tidak sebut ada putusan MK. Menimbang, mengingat Undang-Undang Polri nomor sekian, Lembaran Negara nomor sekian, titik. Seolah-olah undang-undang yang dijadikan rujukan undang-undang lama yang belum berubah karena putusan MK. Jadi orang menafsirkan, wah ini membangkang terhadap putusan MK. Padahal itu kekeliruan yang lazim di mana-mana, semua kementerian. Maka saya anjurkan ya, semua pejabat yang membuat peraturan, bahkan semua perguruan tinggi membuat skripsi, tesis, disertasi, kalau mengutip undang-undang harus diperhatikan apakah sudah ada perubahan atau tidak undang-undang itu berdasarkan putusan MK, sehingga mengingatnya itu ditambah koma sebagaimana telah berubah dengan putusan MK nomor sekian dalam kurung berita negara nomor sekian gitu. Oke, cukup ya? Oke. Oh, Anda nanti akan diumumkan kira-kira minggu ini ya. Siapa punya ini?